Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Bapak Mariadi selaku dosen Psikologi of Education serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Wildanita Risna Angga Syifa NIM A3202100023 beserta partner saya yang bernama Bulanku Maharani NIM A32021001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bab 2 yang berjudul Perkembangan Kognitif dan Bahasa. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Gambaran umum perkembangan anak. Proses dan tahapan. Pola perkembangan anak merupakan hal yang kompleks karena merupakan produk dari beberapa proses, yaitu proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan juga dapat dijelaskan dalam hal tahapan. Yang pertama, proses biologis. Proses biologis menghasilkan perubahan dalam tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, tinggi, dan peningkatan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormonal pubertas. Warisan genetik memainkan peran yang besar dalam proses biologis ini. Yang kedua yaitu proses kognitif. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif membuat anak yang sedang tumbuh dapat menghafal puisi, mencari cara untuk memecahkan masalah matematika, menghasilkan strategi kreatif, atau berbicara kalimat bermakna yang berhubungan. Yang ketiga yaitu proses sosio-emosional. Proses sosio-emosional melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Pengasuhan orang tua terhadap anak mereka, serangan agresif, perkembangan keasertifan, dan perasaan sukacita seorang remaja setelah mendapatkan nilai bagus, itu semua sudah mencerminkan proses sosio-emosional dalam perkembangan. Selanjutnya ada masalah perkembangan. Masalah-masalah yang paling penting dalam studi perkembangan anak termasuk sifat alamiah dan pengasuhan kontinuitas dan diskontinuitas dalam pengalaman dini serta pengalaman di kemudian waktu. Yang pertama, alamiah dan pengasuhan. Alamiah mengacu pada pengaruh warisan biologis organisme. Pengasuhan pada lingkungan. Pendukung alamiah mengklaim warisan biologis adalah pengaruh paling penting pada perkembangan. Pendukung pengasuhan menganggap pengalaman lingkungan adalah paling penting. Yang kedua, kontinuitas dan diskontinuitas. Masalah kontinuitas dan diskontinuitas fokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan bertahap dan kumulatif atau kontinuitas, atau tahap yang berbeda yaitu diskontinuitas. Yang ketiga yaitu pengalaman awal dan lanjutan. Pengalaman awal dan lanjutan mempertanyakan sejauh mana pengalaman awal, terutama pada bayi, atau pengalaman lanjutan yang merupakan penentu kunci perkembangan anak. Yang terakhir yaitu mengevaluasi isu perkembangan. Kebanyakan ahli perkembangan mengakui bahwa merupakan hal yang bijak untuk mengambil posisi ekstrim pada isu-isu sifat alamiah dan pengasuhan, kontinuitas dan diskontinuitas, serta pengalaman awal dan lanjutan. Perkembangan yang terpecah adalah keadaan di mana perkembangan tidak merata di seluruh domain. Masuk ke materi perkembangan kognitif. Kognitif yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka
makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Di sini ada gambar otak, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otak. Beberapa waktu yang lalu, hanya sedikit yang diketahui tentang perubahan otak. Ketika anak-anak berkembang, tidak lama kemudian, ilmuwan berpikir bahwa gen menentukan bagaimana otak anak-anak terhubung. 1. Perkembangan neuron dan bagian otak. Jumlah dan ukuran ujung syaraf otak terus tumbuh sampai setidaknya remaja. Beberapa peningkatan ukuran otak juga karena myelinasi. Proses terselubungnya banyak sel di otak dengan selubung mielin. Yang kedua, perkembangan otak di masa kanak tengah dan akhir. Volume total otak stabil pada akhir masa kanak-kanak, tengah, dan akhir, tetapi harus terjadi perubahan yang signifikan dalam berbagai struktur dan daerah otak. Perkembangan otak remaja. Hasil pemangkasan ini adalah pada akhir masa remaja, individu mengalami koneksi lebih sedikit, lebih selektif, dan lebih efektif antara neuron dibandingkan waktu masa anak-anak. Yang terakhir yaitu otak dan pendidikan anak. Seringkali pernyataan tentang implikasi ilmu otak untuk pendidikan anak-anak ini merupakan hal yang spekulatif dan sering jauh dari apa yang ahli saraf tahu tentang anak. Dari pengertian-pengertian tersebut, akhirnya ada beberapa ilmuwan yang membuat teori kognitif. Yang pertama yaitu teori kognitif Jean Piaget, yang kedua teori kognitif Brunner, yang ketiga teori kognitif Vygotsky. Kita masuk yang pertama yaitu perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mempunyai konsep-konsep pokok yang penting, diantaranya ada 4 konsep, yaitu 1. Skema atau gambaran, yang kedua asimilasi atau penyerapan informasi, yang ketiga akomodasi atau pengubahan skema, yang keempat ada equilibrium atau penyeimbangan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan kognitif itu dimulai dari 1. Tahap sensori motorik yang dimulai pada usia 0 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif anak praoperasional dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap perkembangan kognitif anak operasional konkret yang dimulai pada umur 7 sampai 11 tahun. Tahap-tahap perkembangan kognitif yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap operasional formal yang dimulai dari usia 11 tahun. Selanjutnya, sensori motorik atau penginderaan atau melihat. Lalu motorik itu artinya menggapai. Yang kedua ada preoperasional atau sudut pandang mereka sendiri. Terdiri 2 subtahap, yaitu yang pertama subtahap simbolis dan yang kedua subtahap intuitif atau anak suka bertanya. Yang ketiga yaitu operasional. Terdiri dari konkret atau mampu membedakan benda yang panjang dan pendek, atau formal yaitu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Implementasi pembelajaran Jean Piaget yaitu 1. Pencapaian tahap operasional yang tidak sama. 2. Metode pembelajaran. 3. Kondisi pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan kognitif Brunner. Brunner menyusun hal-hal atau 6 hal penting penyusun teori Brunner, yaitu yang pertama, variasi respons stimulus, yang kedua, perkembangan intelektual, yang ketiga, kemampuan resolutif secara simultan, yang keempat, kesadaran diri, yang kelima, bahasa, yang keenam, interaksi guru dan siswa. Tahap-tahap perkembangan menurut Brunner yaitu 1. Enaktif atau artinya belajar naik sepeda.
kemampuan motoriknya sudah mulai jalan. Yang kedua yaitu ikonik atau karakteristik tunggal yang dimiliki menjadi pegangan. Yang ketiga yaitu simbolik, yang artinya anak menyusun gagasannya secara padat atau menggunakan gambar yang saling berhubungan. Implementasi pembelajaran menurut Brunner yaitu 1. Anak memiliki cara berpikir yang berbeda. 2. Anak belajar dengan baik ketika memanipulasi objek. 3. Pengalaman baru disesuaikan dengan pengetahuannya. Implementasi pembelajaran menurut Brunner yang ketiga ini, yang dimaksud adalah anak harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu, maka mereka akan lebih memunculkan pengetahuannya, atau ya mereka harus melakukan pengalaman terlebih dahulu atau mendapatkan pengalaman, setelah itu baru mereka akan mengetahuinya. Selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Next ada pandangan tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama ada keahlian kognitif anak dapat dipahami dan dianalisis secara developmental. Yang kedua ada kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk. Dan yang terakhir ada kemampuan kognitif itu berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi oleh situasi dan biasanya bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas yang berinteraksi dengan orang lain tersebut. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memahami ZBD siswa. Yang kedua, memanfaatkan tutor sebaya. Dan yang terakhir, guru menggunakan teknik scaffolding. Selanjutnya ada perbedaan menurut teori Vygotsky dengan teori Jean Piaget. Yang pertama dari konteks sosial budaya. Kalau Vygotsky, penekanannya itu kuat, sedangkan menurut Jean Piaget penekanannya itu sedikit. Yang kedua ada konstruktivisme. Vygotsky, konstruktivismenya itu sosial, sedangkan menurut Jean Piaget konstruktivismenya itu kognitif. Yang ketiga ada tahapan. Menurut Vygotsky, tidak ada tahap umum pembangunan yang diusulkan, sedangkan menurut Jean Piaget, penekanan kuat pada tahap sensori motorik, pra-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Yang keempat ada proses kunci. Menurut Vygotsky, proses kunci ada pada zona perkembangan proksimal, bahasa, dialog, dan alat-alat budaya. Sedangkan menurut Jean Piaget, skema, asimilasi, akomodasi, opera, konservasi, dan klarifikasi. Yang kelima ada peran bahasa. Menurut Vygotsky, peran bahasa itu peran yang utama. Bahasa juga memainkan peran yang kuat dalam membentuk pemikiran. Sedangkan menurut Jean Piaget, peran bahasa itu memiliki peran yang sangat minim. Kognisinya terutama diarahkan pada bahasa. Selanjutnya ada pandangan pendidikan. Menurut Vygotsky, pendidikan itu memainkan peran sentral membantu anak-anak untuk mempelajari alat-alat budaya. Sedangkan menurut Jean Piaget, pendidikan hanya memperbaiki keterampilan anak-anak yang telah muncul. Yang terakhir ada implikasi pembelajaran. Menurut Vygotsky, implikasi pembelajaran itu guru adalah fasilitator dan panduan, bukan direktur. Membuka banyak kesempatan bagi anak untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih terampil. Sedangkan menurut Jean Piaget, implikasi pembelajaran itu juga memandang guru sebagai fasilitator
dan panduan, bukan sutradara, memberikan dukungan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dunia mereka dan lebih menemukan pengetahuan mereka secara luas. Selanjutnya ada materi perkembangan bahasa. Apa sih pengertian bahasa itu? Bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, terus memilih ukuran penilaian bahasa yang paling tepat dan sederhana dari bahasa tersebut. Selanjutnya, apa saja tahap-tahap perkembangan bahasa itu? Yang pertama ada pralinguistik, itu untuk usia 0,3 sampai 1 tahun. Yang kedua ada halafrastik kalimat satu kata, itu tuh untuk usia 1 sampai 1,8 tahun. Yang ketiga ada kalimat dua kata untuk usia 1,8 sampai 2 tahun. Yang keempat ada perkembangan tata bahasa, itu biasanya untuk usia 2 sampai 5 tahun. Yang kelima ada perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. Biasanya ada pada usia 5 sampai 10 tahun. Terus yang keenam ada kompetensi lengkap. Biasanya ada pada usia 11 tahun sampai dewasa. Selanjutnya ada aturan sistem bahasa. Aturan sistem bahasa itu ada 5. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaks, yang keempat ada semantik, yang kelima ada pragmatik. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah sistem suara dari bahasa, termasuk suara yang digunakan dan bagaimana mereka dapat dikombinasikan. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah bahasa yang mengacu pada unit makna yang terlibat dalam pembukaan kata. Morfologi itu berasal dari kata morphem, yang artinya satuan minimal makna. Hal tersebut adalah kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang bermakna juga tentunya. Setiap kata dalam bahasa Inggris terdiri dari satu morfem atau lebih. Yang ketiga ada sintaks. Sintaks adalah cara menggabungkan kata-kata untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat ada semantik. Semantik sendiri itu mengacu pada makna kata dan kalimat. Setiap kalimat memiliki fitur semantik atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna. Yang kelima ada pragmatik. Pragmatik sendiri menggunakan kata yang tepat dari bahasa dalam konteks yang berbeda-beda. Pragmatik sendiri itu mencakup banyak wilayah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa memiliki 2 faktor. Yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor lingkungan. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran. Pertama, mengupayakan lingkungan yang seluas-luasnya bagi perkembangan bahasa secara optimal. Kedua, pengenalan lingkungan yang mempunyai variasi bahasa sejak dini. Yang terakhir ada mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa. Selanjutnya ada aspek penting tentang bagaimana sih pembelajaran kata itu agar dapat terjadi secara optimal. Yang pertama, ada anak-anak dapat mempelajari kata-kata yang paling sering mereka dengar. Yang kedua, anak-anak belajar kata-kata untuk hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, ada anak-anak belajar kata-kata lebih baik dalam konteks responsif dan interaktif. Yang keempat, ada anak-anak belajar kata-kata terbaik dalam konteks yang bermakna. Anak kecil itu biasanya belajar dari kata-kata baru yang lebih efektif ketika kata-kata baru itu ditemukan secara terintegrasi konteks daripada sebagai fakta yang terisolasi.
Yang kelima, anak-anak belajar kata-kata paling baik ketika mereka itu mengakses informasi sendiri yang lebih jelas dan tentang dan dapat mengetahui arti kata tersebut. Yang keenam, ada anak-anak belajar kata-kata terbaik ketika tata bahasa dan kosakata itu dipertimbangkan secara matang. Anak-anak yang mengalami banyak kata dan keragaman dalam rangsangan verbal mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan pemahaman tata bahasa yang lebih baik. Selanjutnya ada strategi efektif menggunakan teknologi untuk mendukung anak-anak dalam pembelajaran. Komputer dapat digunakan untuk mendukung perkembangan kosakata anak. Aplikasi seperti buku dan e-book seringkali menampilkan fungsi baca dengan lantang yang dapat membantu untuk pembaca muda atau yang sedang berjuang. Selanjutnya, menggunakan komputer untuk mendengarkan dan menonton cerita dapat menjadi bagian dari rotasi pusat membaca siswa. Tugas membaca atau pilihan selama waktu pilihan. Mempelajari kata-kata baru dapat ditingkatkan jika guru itu merencanakan atau menugaskan bagi siswa untuk mencari kosakata baru atau kata-kata baru agar lebih ditingkatkan gitu loh. Yang terakhir, ada kesimpulan dari kognitif dan bahasa. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak berpikir dengan penalaran yang semakin canggih. Seiring dengan bertambahnya usia, perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang integrasi. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Sekian presentasi dari kami berdua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.